Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanto. Hari ini saya akan menerangkan materi tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila di kelas 11. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Meliputi yang pertama, makna hak asasi manusia. Perhatikan fakta berikut. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun jika terbukti melakukannya, negara akan menaikkan tindakan hukum. Yang kedua, tidak ada satupun bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Yang ketiga, tiada seorang pun manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Jadi makna sederhana hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Sedangkan makna pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan ciri-ciri hak asasi manusia, ini bisa kalian lihat ya anak-anak. Yang pertama yaitu sifatnya hakiki. Ciri-cirinya yang pertama yaitu hakiki. Artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Artinya di sini setiap manusia yang sudah lahir di dunia itu sudah mempunyai ciri hakiki. Yang kedua, universal atau umum. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Misalkan negara, orang tua, ataupun orang lain itu nggak bisa mencabut hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia ini bersumber langsung pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Sedangkan ya selanjutnya, makna kewajiban asasi manusia. Selain hak, tentunya manusia juga memiliki kewajiban. Artinya di sini setelah kita diberikan hak oleh Tuhan Yang Maha Esa atau misalkan negara, kita juga harus mempunyai kewajiban asasi manusia. Yang pertama, secara sederhana, kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajibannya yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selanjutnya, substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, hubungan hak dan kewajiban asasi manusia. Dalam nilai dasar Pancasila, yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini menjelaskan bahwa dalam sila tersebut menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Sedangkan sila yang kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, di sini menjelaskan mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Nah, selanjutnya sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi warga negara. Sedangkan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara-negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nah, selanjutnya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, nilai instrumental ini sifatnya lebih khusus ya dibandingkan dengan nilai dasar, yaitu misalkan perwujudan dari nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara 1945 sampai dengan peraturan daerah. Nah, selanjutnya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila mengandung nilai yang pertama, nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, contoh sifat positif sesuai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya misalkan hormat menghormati dan bekerjasama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Contoh yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Contoh yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sedangkan contoh dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, tenggang rasa kepada orang lain. Nah, tenggang rasa itu ikut merasakan apa yang menjadi ini, misalkan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, selanjutnya contoh Persatuan Indonesia. Nah, ini menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Nah, selanjutnya, contoh dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu
mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Yang kelima, mempertanggungjawabkan setiap keputusan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan contoh sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kaitannya dengan implementasi hak dan kewajiban asasi manusia, yaitu pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Sedangkan yang keempat, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Sedangkan yang kelima, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Nah, selanjutnya, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dilihat dari faktor internalnya, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri perilaku pelanggar HAM. Nah, diantaranya sebagai berikut biasanya ya, itu sikap egois atau terlalu mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran mengenai pentingnya hak asasi manusia. Yang ketiga, faktornya misalnya sikap tidak toleransi antar umat beragama. Sedangkan faktor eksternal ya, atau faktor dari luar, faktor luar biasanya ini mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini yang sering terjadi di Indonesia ya. Kadang-kadang karena dia mempunyai kekuasaan, sampai mengintimidasi ya. Selanjutnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, faktor yang keempat, penyalahgunaan teknologi. Ini biasanya di negara-negara semacam Rusia ya, atau Korea Utara. Faktor yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Artinya nanti bisa menimbulkan kecemburuan antara yang kaya sama yang miskin. Selanjutnya, contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi misteri ya anak-anak. Yang pertama, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Dalam kasus ini ada 4 orang mahasiswa tewas. Bahkan Mahkamah Militer yang menyidang kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2 sampai 5 bulan penjara. Dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Nah, ini kan kalau kamu lihat anak-anak sangat ini ya, enggak terlalu tegas ya mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM, padahal itu sudah menghabisi nyawa mahasiswa. Yang kedua, ada tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian dilanjutkan lagi kasus Semanggi 2 pada tanggal 24 September tahun 1999. Yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Nah, ini buntut dari ini ya, ingin melengsarkan pemerintahan pada waktu itu. Nah, selanjutnya upaya penegakan HAM atau hak asasi manusia yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu sudah membentuk
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Nah, Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Nah, Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Nah, upaya yang kedua yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara pembentukan instrumen HAM. Nah, instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses pelindungan dan penegakan hak asasi manusia. Nah, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga penegakan hak asasi manusia. Jadi perbedaannya kalau tadi untuk poin pertama itu kan sudah dibuatkan ini ya lembaga Komnas HAM. Kalau yang kedua kaitannya dengan peraturannya. Nah, dibuatkan undang-undang tentang Komnas HAM. Bahkan ada undang-undang ini KDRT ya. Nah, ini kan buntut dari suami kadang-kadang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Yang terakhir, pembentukan pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM adalah lembaga pengadilan khusus yang terdapat pelanggaran HAM yang berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Nah, contoh pelanggaran HAM berat ya perbudakan itu. Selain perbudakan ada genosida. Selain genosida ada pembunuhan ya. Itu contoh-contoh kasus HAM berat. Nah, selanjutnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM agar pelanggaran HAM itu tidak terjadi lagi. Yang pertama, pemerintah harus menegakkan supremasi hukum. Nah, hukum harus sama tajamnya ya, jangan sampai hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Akhirnya keadilan tidak terpenuhi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan yang selanjutnya, kaitannya dengan upayanya lagi ya, yaitu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu ya misalkan bisa sekolah dari SD, SMP, SMA atau SMK hingga perguruan tinggi. Masyarakat Indonesia harus diberikan ini ya pendidikan mengenai masalah pentingnya hak asasi manusia. Nah, hal itu kan bisa didapatkan misalkan melalui pendidikan formal maupun non formal. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ini kaitannya dengan lembaga penegakan hukum HAM-nya ya. Nah, jangan sampai misalkan kasus-kasus yang berat semacam penculikan, ada kasus Semanggi, kasus Trisakti, atau Marsinah, itu kan sampai sekarang kan belum jelas ya, atau misalkan kasus Munir juga. Nah, kasus Munir yang melibatkan, itu kan dulu malah mantan anggota TNI ya, Muhdi ya kalau nggak salah itu. Nah, itu kan sangat bahaya sekali itu. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, ini pencerminan sila kemanusiaan ya, atau juga bisa sila pertama, yaitu harus saling menghormati antar sesama warga negara Indonesia. Walaupun kita beda agama, kita beda suku, warna, ras, dan apa dan lain sebagainya, itu kita harus mempunyai tujuan yang sama, yaitu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai
contoh dari negara-negara barat semacam Rusia, itu bisa terjadi di Indonesia. Nah, bangsa yang besar ini harus kita pertahankan, harus bersatu. Nah, itu yang terpenting. Selanjutnya, selain meningkatkan kerjasama, yaitu yang paling terpenting, nah ini ada kerjasama ya antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, itulah materi dari sistem mengenai masalah macam-macam hak asasi manusia. Nah, nanti Bapak akan menambahkan materinya lagi, macam-macam HAM ya yang diatur dalam undang-undang, yaitu yang pertama ada hak asasi sosial dan budaya ya. Nah, saya ambil contoh, misalkan sosial budaya itu warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran. Nah, itu yang pertama. Nah, contoh yang kedua, misalkan lagi warga negara diberikan hak untuk mengkreasikan bakat dan minat yang warga negara miliki. Nah, misalkan minatnya ingin menari, nah biasanya kalau di sekolah ya, menari atau misalkan karate atau misalkan lagi rebana. Nah, ini kan contoh hak asasi dalam bidang sosial budaya. Artinya di sini warga negara diberikan kebebasan sesuai dengan bakat dan minatnya. Guru, orang tua, pemerintah itu nggak berhak untuk mengatur-ngatur seorang anak untuk memilih bakat dan minatnya. Sedangkan contoh yang kedua yaitu hak asasi dalam bidang politik. Nah, contoh kalau politik, ini sebentar lagi ya kita akan melakukan pemilu. Nah, itu warga negara yang sudah memenuhi syarat, nah ini diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Nah, kebetulan nanti itu pemilunya beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya ya. Nah, nanti presiden atau misalkan lagi DPR atau DPD, nah itu nanti serentak satu kali. Beda dengan pemilu tahun 65, Orde Baru, serta era reformasi yang terbaru ya, nah itu beda. Kalau dulu kan dalam sistem tahun 1965 itu kan memilih DPR dulu, nah, setelah itu nanti lewat DPR memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, contoh dari hak asasi manusia yaitu dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi, misalkan kaitannya dengan setiap warga negara berhak untuk memilih pekerjaan yang mereka sukai ya. Tentunya kalau pekerjaan ya harus yang halal ya. Jangan pekerjaan yang haram, misalkan mencopet, misalkan lagi berjudi, atau misalkan memalak, itu nggak boleh. Maksud dari hak asasi ekonomi di sini ya yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Nah, selain dapat pekerjaan, yaitu misalkan mendirikan usaha. Nah, ini juga diberikan kebebasan ya. Nah, misalkan kamu ingin mendirikan usaha pabrik sepatu atau mendirikan usaha pabrik rokok atau misalkan elektronik atau sejenisnya, itu diberikan ruang oleh negara untuk ini ya, istilahnya berwirausaha atau wira swasta. Nah, sedangkan contoh lain misalkan boleh ini ya, kalau ekonomi selain mendirikan usaha, selain mencari pekerjaan, itu kaitannya dengan ini ya, misalkan kita membeli sesuatu, nah itu diberikan hak, misalkan mau beli di koperasi atau swalayan atau toko. Sedangkan yang ketiga,
yaitu hak asasi dalam bidang hukum ya. Nah, kalau dalam bidang hukum artinya di sini saya ambil contoh setiap warga negara diberikan jaminan hukum, kepastian hukum oleh pemerintah. Semua harus disamaratakan, harus adil ya. Karena hukum itu ya tidak boleh memihak salah satu pihak, hukum harus sama. Sedangkan contoh HAM yang kelima yaitu HAM dalam bidang ini ya peradilan ya. Nah, peradilan ini misalkan ya saya ambil contoh ketika ada seseorang yang terkena kasus, misalkan kasus pembunuhan, maka seorang tersangka tadi berhak untuk ini menyewa lawyer atau dibela oleh yang namanya lawyer atau identik dengan pengacara. Dia berhak untuk ini ya membela ya lewat pengacara. Nah, biasanya kalau pengacara di Indonesia ya yang kondang atau yang terkenal ya ada Hotman Paris, ada Ruhut Sitompul, ada Elsa Sharif, ada siapa lagi anak-anak? Sunan Kalijaga. Nah, itu kelasnya sudah di atas 100 juta ya. Nah, biasanya kasus-kasus besar semacam korupsi yang ada di Indonesia ya yang menangani mereka-mereka. Makanya kalian jangan heran, misalkan ada Hotman Paris, itu mobilnya sangat banyak ya, itu karena satu kasus bisa sampai miliaran. Nah, itu silakan kalau kalian punya cita-cita ingin menjadi seorang penegak hukum. Yang ketiga, contoh lagi selain kasus-kasus itu, nah itu misalkan ini mengenai diberikan kebebasan untuk ini memilih PNS. Nah, itulah materi-materi mengenai masalah harmonisasi hak kewajiban asasi manusia. Nah, untuk itu nanti Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak kaitannya dengan materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, demikianlah materi yang Bapak sampaikan. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, Bapak akan menyampaikan materi melalui video ini ya, materi tentang perumusan dasar Pancasila.